Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halvira Rahmah, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang perkembangan Islam di negara Malaysia. Langsung saja, keep you on watching. Siapa sih di sini yang tidak tahu negara Malaysia? Negara yang langsung berbatasan dengan negara Indonesia. Malaysia merupakan negara kerajaan konstitusional yang berbentuk federal. Mereka memiliki 13 negara bagian atau kerajaan juga dengan 3 wilayah federal. Mereka memiliki pemimpin atau simbol kenegaraan yang bisa disebut Yang di-Pertuan Agung. Yang di-Pertuan Agung ini dipilih secara langsung oleh para sultan dengan amanah untuk memimpin negara mereka. Namun, untuk pemerintahan secara operasional, mereka dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh seluruh penduduk rakyat Malaysia. Mereka memiliki ibu kota di Kuala Lumpur yang berada di Semenanjung, Malaysia. Dan sedangkan untuk pusat administrasi pemerintahannya itu terletak di Putrajaya. Memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Melayu dan agama resmi mereka adalah Islam. Secara geografis, mereka terletak di atas garis khatulistiwa. Dengan total luas wilayah kerajaan mereka yaitu 330.345 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih ada 32.456.000 jiwa. Penduduk Malaysia ini terdiri atas banyaknya kelompok etnis, namun 50% dari mereka adalah beretnis Melayu. Sedangkan ada 22% etnis Cina, 12% orang asli Malaysia, dan 7% orang India. Mereka hidup dengan kehidupan sehari-hari dan informal, atau mereka menggunakan bahasanya sendiri meskipun dengan dialek yang mungkin bisa tercampur dari budaya Malaysianya sendiri. Untuk umat Islam Malaysia sendiri itu terdiri dari etnis Melayu dan sebagian orang asli itu mereka beragama Islam. Jadi untuk penduduk dari India atau Cina atau Hindu itu mereka memiliki agama Buddha dan kepercayaan lainnya. Masuknya agama Islam ke negara Malaysia mungkin tidak akan terlepas pada perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu pada saat itu. Kerajaan-kerajaan Melayu datang pada negara Malaysia jauh sebelum Inggris sampai kepada negara Malaysia. Meskipun kerajaan-kerajaan Melayu ini sangat berperan penting untuk perkembangan negara Islam ini, sebelumnya Malaysia ini sudah memiliki jalur yang strategis untuk dijadikan negara yang penyebaran agama Islam ini dengan sangat mudah. Karena pada saat itu, pada awal abad Hijriah, pedagang Arab dan India pada saat itu sudah terkenal sebagai pedagang unggul dan menjalin hubungan yang baik dengan negara Malaysia. Karena pada saat itu negara Malaysia dijadikan tempat persinggahan pedagang Arab dan India sebelum mereka sampai di negara Cina. Ada faktor yang membuat agama Islam ini menjadi sangat mudah untuk disebarkan di negara ini. Mungkin yang pertama adalah kebudayaan mereka yang relatif sama. Karena pada saat itu para pedagang Arab sudah memiliki hubungan yang baik, maka sudah terbukti pula bahwa teorinya karena para pedagang Arab ini pasti memeluk agama Islam dan mereka pasti sudah menyebarkan kebudayaannya tentang Islam pada saat itu.
Lalu ada faktor selanjutnya yang bisa mendukung penyebaran agama Islam ini menjadi mudah, yaitu dengan cara mereka memperkenalkan kebudayaannya kepada para penduduk Malaysia pada saat itu. Mereka sangat bersikap baik dan hanya memperkenalkan kultur-kultur keislaman saja kepada penduduk Malaysia, tanpa memaksa atau merampas hak-hak mereka untuk langsung memeluk agama Islam. Karena cara yang sangat baik inilah, mereka sangat tertarik untuk memeluk agama Islam pada saat itu. Selain pada itu juga, proses penyebaran ajaran Islam ini tidak terlepas pada kebiasaan masyarakat Malaysia pada saat itu yang menganut sangat kental terhadap peresapan rohani, atau kan karena mereka sebelumnya menganut negara Hindu. Jadi ini memudahkan Islam untuk menyebarkan ajaran mereka, terutama yaitu pada paham sufisme di tanah Melayu ini. Selain pada pendapat Hamka tentang kapan agama Islam memasuki negara Malaysia, yaitu pada awal abad Hijrah, ada juga ahli Malaysia yang mengemukakan bahwa agama Islam itu masuk pada abad 12. Tetapi ini berbeda juga terhadap pendapat ahli sejarah barat yang mengatakan bahwa agama Islam ini memasuki negara Malaysia itu dimulai pada abad 13 sampai 14. Seorang ahli sejarah Malaysia yang menyebutkan bahwa Islam memasuki negara Malaysia itu pada abad ke-12 karena mereka menemukan suatu batu nisan yang bertuliskan bahasa Arab pada makam Syekh Abdul Qadir bin Syekh Husain Shah Alam, yang perkembangan Islamnya juga diakui oleh dinasti Cina, yaitu dinasti Sung pada saat itu. Mungkin sangat tepat pada tahun 1279 Masehi, yang dimana itu adalah masa Sultan Muhammad Shah bertahta di Malaka. Jejak-jejak peradaban Islam di Malaysia. Yang pertama yaitu Masjid Kampung Laut. Masjid ini merupakan masjid tertua yang dibangun di Malaysia, yang terdapat di Jalan Kuala Krai, Nilam Putri, Kelantan. Dibangun pada abad ke-15 oleh sekelompok orang yang berasal dari Jawa, Patani, dan Brunei. Arsitektur bangunan ini terdiri dari 4 pilar dan 4 atap yang terbuat dari daun palem. Banyak sekali orang yang menyebutnya sebagai masjid duplikat dari Masjid Demak yang ada di Indonesia. Masjid Abidin. Masjid Abidin ini merupakan bangunan kerajaan negara bagian Terengganu yang dibangun oleh Sultan Zainal Abidin II pada tahun 1792 sampai 1808. Banyak yang menyebutnya selain pada Masjid Abidin ini memanggilnya dengan Masjid Putih atau Masjid Besar. Bahan bangunan Masjid Abidin ini terbuat dari kayu dan sampai saat ini sudah mengalami renovasi beberapa kali. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid ini merupakan bangunan kapasitas 2.000 orang yang terletak di negara bagian Johor, lebih tepatnya terletak di sepanjang Jalan Skudai, Johor Bahru. Dibangun pada tahun antara 1892 sampai 1900 di bawah pimpinan Tuan Haji Muhammad Arif bin Punak. Beliau sangat terinspirasi dari bangunan khas kolonial Victoria dalam membangun masjid ini. Masjid Jami di Kuching. Masjid Jami ini atau disebut dengan Masjid Lama Negeri Sarawak ini merupakan masjid pertama yang dibangun di Sarawak pada tahun 1847. Masjid ini dibangun oleh Datuk Patinggi Ali dan memiliki imam yang bernama Datuk Patinggi Haji Abdul Ghofir yang masih menantu dari pendiri masjid ini. Bangunan ini dibangun selama 6 tahun setelah James Brooke diangkat sebagai Gubernur Sarawak oleh Sultan Brunei pada saat itu. Batu nisan. Batu nisan keturunan Sultan-Sultan Brunei ini ditemukan di sebelah timur Malaysia atau di Terengganu yang bertuliskan bahasa Arab.
Saat itu Brunei masih bergabung dengan Malaysia. Sultan Brunei pada saat itu adalah Abdul Jalil Jabar, dan istrinya adalah Putri Sultan Sukadana dari Sambas. Batu nisan ini bertuliskan Arab di atas bahasa Sanskerta. Ini merupakan bukti perkenalan bangsa Arab yang berhasil diterapkan pada masyarakat Malaysia pada saat itu. Madrasah Al-Mursyidah dibangun menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Islam. Dibangun pada tahun 1917 Masehi, dan pada saat itu menjadikan ciri bahwa Malaysia pada saat itu sudah memiliki perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan keislaman yang semakin pesat setiap waktunya. Lalu ada Departemen Urusan Agama. Pada abad ke-20, Malaysia pada saat itu memiliki masa pemerintahan dengan Inggris. Untuk urusan agama lokal, budaya, dan urusan setempat, itu menjadi urusan koordinasi sultan-sultan yang diatur menjadi beberapa departemen. Pada tahun 1948, Malaysia memiliki Departemen Urusan Agama di setiap negara bagian. Karena Malaysia pada saat itu sangat menerapkan hukum Islam sebagai hukum tertinggi di negara tersebut, maka dari itu penduduk Malaysia begitu taat akan aturan yang sudah ditetapkan oleh Departemen Urusan Agama pada saat itu. Yang terakhir ada Universitas Malaya. Selain daripada adanya Madrasah Al-Mursyidah, adanya Universitas Malaya itu merupakan suatu bukti perkembangan Islam dan pendidikan keislaman yang sangat pesat pada saat itu. Karena pemerintah Malaysia pada saat itu memberlakukan aturan yang berdasarkan hukum Islam. Dengan itu pun mereka memiliki alasan untuk membangun Universitas Malaya ini di negara mereka. Tokoh dan organisasi Islam di Malaysia. Pertama ada Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau bisa disebut United Malay National Organization atau UMNO. Memiliki tujuan untuk terus berusaha menyokong oposisi keagamaannya sendiri melalui perekrutan tokoh-tokoh agama dan berjanji untuk memperjuangkan kepentingan Islam di negara Malaysia. Pertama didirikan oleh On Jafar dan digantikan oleh Tun Abdul Razak. Lalu ada Tunku Abdul Rahman. Organisasi kedua yaitu Partai Islam se-Malaysia. Bisa disebut dengan Pan Melayu Islamic Party atau bisa disebut dengan PMIP. PMIP ini merupakan partai yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan Islam di Malaysia dengan mengedepankan kedamaian antar negara. Didirikan oleh Burhanuddin Al-Helmi yang digantikan oleh Asri Muda. Kehidupan keseharian umat muslim di negara Malaysia ini sangat menegakkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupannya. Mereka menerapkan hukum Islam sebagai hukum kenegaraan. Selain itu, nilai-nilai Islam pun sudah meresap pada bidang-bidang kehidupan yang mereka jalani seperti politik, ekonomi, budaya sosial, dan aspek-aspek lainnya. Mereka sangat hidup dengan toleransi. Meskipun mereka sebagai mayoritas muslim, mereka juga sangat menghargai orang-orang yang berbeda akan kepercayaannya dan hidup dengan sangat damai. Problematika yang dihadapi oleh para muslim di negara Malaysia ini adalah adanya gerakan liberalisme yang dilakukan secara terang-terangan di negara mereka. Mereka sangat khawatir akan adanya kelunturan kebudayaan atau perusakan akhlak yang terjadi pada penduduk Malaysia pada saat ini. Karena paham liberalisme ini sangat mengubah setiap individu yang memahaminya.
Akan gerakan liberalisme yang sangat terang-terangan ini didukung oleh adanya organisasi yang bernama Sister in Islam atau bisa disebut SIS dan Forum Iqra Jemaah Al-Quran Malaysia. Yang bisa dilihat ya bahwa organisasi ini sangat memainkan peranannya yang penting dalam penularan paham liberalisme pada penduduk Malaysia pada saat ini. Cukup sekian informasi yang dapat saya berikan. Syukron kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.